Ini adalah sosok yang saya ajak komunikasi, seseorang yang baru saja meninggal, simbol coffin. Nah, banyak di luaran sana ada yang bertanya, apakah ada hubungan khusus perselingkuhan antara Brigadir J atau Y almarhum dengan Ibu Putri, karena ya dugaannya itu ada terjadi dugaan ya entah pelecehan atau apa kayak gitu kan. Nah, kita akan bertanya sebentar ya, saya mancingin bola lagi sebentar. Jadi kita review ya. Tadi ini adalah sosok yang baru saja meninggal, baru saja dikuburkan. Ya, saya turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat yang tertembak Baradae ya, atau Barada siapa itu namanya, RE. Nah ini banyak rumor, kenapa bertanya kenapa kok bisa melakukan pelecehan terhadap Ibu Kadif Propam tahun lebih jadi ajudan. Nah biasanya silaturahminya itu berbentuk orang tua dan anak lah ya. Nah apakah memang pernah terjadi dugaan perselingkuhan itu benar? Saya ngambil satu kartu dulu. Kalau ini jawabannya adalah negatif. Kartu ini kartu negatif. Jadi di sini dia proteksi menjaga. Nah, kita pakai kartu yang romance ya. Kembali lagi makam. Ini adalah simbol yang luar biasa menurut saya, karena nanti kita akan rasakan lagi energinya. Jadi dugaan pernah terjadi perselingkuhan, jawabannya tidak. Nah, muncul kartu makam. Maknanya apa? Tadi ada beberapa kartu yang belum saya baca. Bagaimana kok kasus ini bisa terjadi? Jadi saya tidak tahu perjalanan secara real mereka kemana, tetapi saya ngambil satu kartu lagi. Munculnya adalah The Devil. Saya mau ngambil satu kartu wayang. Mungkin beberapa kartu wayang lagi. Ini adalah simbol sakit hati. Nah, ini berhubungan justru kasus yang berhubungan dengan profesi dari Kadif Propam Bapak Irjen Verdi Sambo. Jadi gini, beliau adalah pejabat di kepolisian. Ini ada kiriman, kalau bahasa saya santet, kiriman ke keluarga, ke rumah itu, dimana ada yang nyurupin lah bahasanya, memasuki tubuh dari Brigadir Joshua. Jadi sehingga di sini ada dia tidak kuasa untuk menggerakkan daya nalar dan daya pikirannya saat itu. Sehingga melihat sosok Ibu Putri itu adalah sosok yang menarik
Padahal sebenarnya dia itu tidak seperti itu. Brigadir J yang biasa pinter nembak meleset ya, karena waktu itu dia badannya lagi nggak bisa kekontrol. Ini ada yang pernah sakit hati mengirim teluh, mengirim kiriman, sehingga di sini ada kayak semacam satunya itu jalan pintas, atau di sini ada kearifan dan ada sakit hati yang terjadi di rumah itu. Dan ini ada satu kartu lagi, tipu muslihat. Jadi ketika dalam dunia spiritual ini, ya saya banyak dapat klien juga yang ada yang sakit hati, terus kayak rumahnya itu tiba-tiba dikena serangan, ada suara kayak banaspati, api, atau tiba-tiba ada kayak angin kencang. Nah, inilah yang terjadi. Korban dari tipu muslihat. Di sini ada energi kematian. Jadi sebenarnya keluarga dari Bapak Kadif Humas Irjen Ferdi Samba dan Ibu Putri itu masih mendapat perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka masih hidup. Karena sebenarnya targetnya itu kalau nggak bapak atau ibu, tapi yang tertembak justru Mas almarhum Joshua ini. Ya, saya tidak bilang kenapa kok bisa, ya kadang-kadang ketika energinya lemah itu bisa kesurupan. Nah, nanti bisa dicek ya. Mudah-mudahan ya terkadang ada CCTV, harusnya kan di luar ada, di dalam juga ada. Nah, nanti bisa dicek kembali. Tetapi yang saya lihat di sini ada tipu muslihat, dan di sini ada the devil, ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua, sehingga terjadilah gelap mata, terjadilah ingin udah paksa, ingin memperkosa, tetapi akhirnya malah tembak menembak. Oke, mudah-mudahan ya ramalan saya ini bisa saja gitu, bisa saja meleset. Nah, mungkin akan ada yang paham tentang ini, mungkin ada juga yang tidak. Tapi ya kembali lagi harus punya eling lan waspada ya. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Buat semuanya, rekan-rekan aparat keamanan ya. Salam cahaya kasih alam semesta dari aku, Istiati Wulandari. Nah, beberapa dari kalian mungkin melihat video ini akan berkata, nggak logis, nggak masuk akal. Masa iya sih Brigadir J itu kerasukan, ketindihan, kena santet? Nah, tetapi hal itu yang aku baca, keluarga pun juga masih bertanya, keluarga besar Brigadir J, tentang luka-luka yang muncul ya, nggak mungkin hanya tembakan. Nah, aku sendiri juga merasa sangat prihatin karena ada dua putra bangsa yang karirnya otomatis redup. Tetapi inilah yang aku baca, ramalan yang tidak logis bisa saja menjadi logis atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti ramalanku tentang Mas Eril, akhirnya ditemukan juga ada angka 8-nya juga ketika aku memprediksi calon panglima itu adalah Pak Andika Perkasa, ketika aku memprediksi momen KRI Nanggala, dan juga ketika aku main trading meramal tentang Mas Gibran calon wali kota Solo yang saat itu belum sama sekali dapat rekomendasi partai. Dan aku juga membantu evakuasi korban SJ182 itu, ngobrol dengan arwah Kapten Ahwan. Salam cahaya kasih sayang alam semesta lagi dari aku, Rara.